ayah berjawabun ngomong tuh kita member gitu bayanya kan itu masa ngopi ngudun madang balik terus gitu lah kan gitu setabah dari asal mahabbah we alhamdulillah itulah keadaan BMIP CNU lah dan tencan saklek istilah namun berbicara itu membawa kitab ini secara nalar-nalar tapi dipersilahkan kan itu mangga kalau memberi waktu mana Ustaz kecil mana Ustaz Duboh Ustaz Duboh mana ayo ke depan untuk moderator mana tulen perumus mujawid terus ayah ayo ke depan eta nanti ya di depan ya eta depan saya eta nomor 1 ya Pagaden alhamdulillah Syekhuna Kang Pet biasa hadir Kang dipayin Kang alhamdulillah Toi Pagaden di Pagaden kota ya mana kedua mecena ya Iksan ya ke dia anak mana anak ada Iksan no di Iksan yuk si catat itu yang dari hadir ini sedikit pada ya eta sih aku masih saya tulisan anak di sana ada dia dokternya siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'du. Hadratul mukarramun para kiai para ajengan wabil khusus Romo Ki Haji Uspuri guru kita bersama Pak Kiai Haji Ahmad Lili Hambali juga Pak Kiai Faidillah dari Cirebon alhamdulillah dan insyaallah kita juga akan kedatangan Romo Kiai Haji Ahmad Hasan dari Banda Kerep Cirebon sekarang alhamdulillah lagi di perjalanan mudah-mudahan beliau dalam keadaan selamat juga bisa bertemu dengan kita semua juga mohon maaf kepada para kiai, para ajengan, para mubahisin yang saya tidak sebutkan satu persatu dan insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya pribadi. Alhamdulillah di kesempatan siang ini yang mungkin agak panas ya, tapi insyaallah dengan rasa cinta, mahabbah, panas pun akan berlalu insyaallah ya. Mari kita mulai dengan mengawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelaksanaan acara Bahsul Masal ini betul-betul menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa taala, juga menjadikan suatu solusi jawaban dari kalangan-kalangan masyarakat di era masa kini. Mari kita langsung, di sini ada sebuah masalah, bahkan ada dua masalah. Yang pertama masalahnya di sini deskripsi masalahnya ada dua teman sejati, sahabat karib dari kecil sejak di bangku SD sampai sekarang, artinya dari kecil sampai besar lah, sampai tua masih betul-betul ya namanya teman karib atau teman dekat. Namun sayang nasib kedua ini berbeda. Di sini ada namanya Pak Ijo, juga ada namanya Parmin. Pak Ijo nasibnya di sini tidak sebaik nasib Parmin. Parmin ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, bahkan pengusaha tambak udang. Sedangkan Pak Ijo kebetulan hidupnya sampai sekarang ini betul-betul hidupnya pas-pasan, kerek lah, bokeh, betul-betul fakir istilahnya. Suatu ketika Pak Ijo berminat meminjam uang kepada Parmin seorang kaya untuk biaya rumah sakit anaknya Pak Ijo berarti ya, yang sedangkan pihak rumah sakit tidak bisa melakukan tindakan sebelum ada kesanggupan pembayaran dari pihak Bapak Pak Ijo terhadap anaknya. Namun sayang Parmin belum bisa meminjamkan. Pak Ijo meminjam kepada Parmin. Parmin pada kondisi tersebut pada saat itu belum bisa meminjamkan terhadap Pak Ijo, meminjamkan uang untuk berobat anaknya di rumah sakit, karena alasannya mungkin udang tambaknya belum dipanen gitu ya, ataupun dia belum punya uang lah.
Dalam keadaan panik seperti itu akhirnya Pak Ijo spontan emosi. Artinya ya namanya manusia merasakanlah emosi, mendekel lah, marah sambil bentak-bentak mencaci maki Parmin. Bahasanya lo bener tega yamin, ente wis jadi wong kaya ku, pelit bener sih, bakhil, kutrit, wah mereka jahe, mereka hesela, segala jika tetek bengek lah istilah kasarnya. Karena bahasa-bahasa Pak Ijo yang melampaui batas, akhirnya Parmin pun tersulut emosinya. Jadi kena pancingan lah, merasa emosi juga Parmin, dan membeberkan kebaikan-kebaikan. Artinya kebaikan Parmin yang dilakukan kepada Pak Ijo disebutin. Ente kalau nggak dari saya tuh nggak bisa hidup, artinya lah. Dalam bahasa Jawanya lah sampai ngundat-ngundat gitu lah. Dengan dibeberkannya sederet kebaikan bantuan seorang kaya yaitu Parmin yang dilakukan terhadap Pak Ijo, yang sudah diberikan kepada Pak Ijo, Pak Ijo pun tertunduk dan terdiam. Artinya ya tidak bisa jawab lah, karena mungkin sudah banyak merasa terjasai. Karena Pak Ijo tidak bisa memenuhi tuntunan rumah sakit, akhirnya anaknya dibawa pulang dari rumah sakit ke rumahnya, sehingga akhirnya nyawa anaknya pun artinya melenyap lah, artinya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang menjadi pertanyaan dari perbincangan di atas, pertama, sesuai dengan deskripsi cerita di atas, apakah pahala atau pemberian ataupun sedekah seorang kaya yaitu Parmin kepada Pak Ijo selama ini batal atau hilang sebab dibeberkan seperti itu? Artinya pahalanya hilang enggak gitulah dengan dibeberkan tadi Parmin terhadap Pak Ijo dengan kebaikan-kebaikannya. Mungkin di sini ada dua pertanyaan dari satu deskripsi. Barangkali cukup yang pertama dulu, artinya dari yang deskripsi masalah pertama ada dua pertanyaan. Pertama, yang pertanyaannya mengenai tentang pahalanya, apakah pahala tersebut hilang ataupun sehingga kebaikan-kebaikannya tidak jadi, artinya tidak mendapatkan pahala. Mungkin itu pertanyaannya. Barangkali ini sudah cukup jelas ya pertanyaannya. Monggo diawali dari masing-masing delegasi. Di sini alhamdulillah ada 10 delegasi, sehingga alhamdulillah kumpul semua ya. Bahkan alhamdulillah dari delegasi Purwakarta pun hadir, alhamdulillah ya. Dari zona 1 pun hadir. Barangkali dari Purwadadi monggo ada bawaan mujawi atau jawaban-jawaban yang sudah memang dikaji ketika sebelum datang ke sini, bahkan sehingga sudah dibikinkan resume, ataupun dari delegasi yang lain. Barangkali monggo binong monggo diaturi. Nah, barangkali jawaban pertamanya hilang atau tidak ya, istilahnya hilang atau tidak, nanti diperluasnya. Barangkali Purwadadi monggo jawabannya hilang. Dawan ikut Purwadadi, wah ikut-ikutan ini mas. Kalijati batal. Oh batal. Tambak Dahan barangkali tidak hilang ini mas. Batal. Biasanya yang paling beda Pagaden Barat, barangkali nih Pagaden Barat tuh suka beda dengan yang lain. Monggo Pagaden Barat. Tafsir, waduh, udah beda ini mah. Tafsir. Subang. Gimana Subang? Nih, perwakilan Subang. Ya, alhamdulillah ada. Subang. Monggo Subang. Ada yang batal, kemudian ada yang tafsir. Ini dari berbagai delegasi sudah 2. Subang gimana? Tidak batal berarti ya. Pagaden terakhir barangkali. Panggoran batal, Pagaden batal. Alhamdulillah dari lemparan-lemparan bahkan jawaban yang sudah disiapkan dari berbagai delegasi 10 kecamatan ada 2 jawaban. Pertama pahalanya batal, yang kedua ada yang tafsir. Barangkali ini yang batal dulu,
Mangga Kalijati sekaligus. Yang tidak dulu nih. Oh, yang tidak Subang berarti ya, tidak hilang. Oh, ada 3 berarti ya. Hilang, tafsil dan tidak hilang. Monggo yang tidak hilang dulu ini, biar lebih seru ya. Tidak hilang ini. Dari Subang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Somad. Asli mah orang Sanding, Gaden, tapi lagi di Purwakarta. Jawaban saya tidak hilang. Berdasarkan ayat 264 surat Al-Baqarah sama ibaratnya. Para hadirin rahimakumullah, sebelum kita memahami ayat 264 dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina la tubtilu shadaqatikum ay ujurihim, kalau dalam ay ujurahum kalau dalam tafsir Jalalain, kita perlu memahami dulu ayat 261-nya. Mohon agak panjang. Dalam ayat 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabila. Biji benih yang bagus, 1 biji akan menimbulkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya berbuah 100. Kesimpulannya dari ayat ini, yang pertama adalah sedekah yang paling tinggi adalah al-hasanu al-ihsan ma'akalamil hasani, berbuat baik beserta ucapan yang baik. 1, itu sedekah yang paling tinggi. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 262, alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi sumala yutbi'una ma anfaqu manan wal adan, orang-orang yang menapakkan hartanya di jalan Allah tapi tidak dibarengi dengan mundat-mundat dan menyakiti. Yang kedua, kesimpulannya dari ayat ini bahwa sedekah peringkat kedua adalah ini masih disambung ke ayat yang 263, qaulun ma'rufun. Kesimpulannya adalah yang kedua, al-kalamul hasan ma'a ghairi ito, ucapan yang baik tanpa memberi, itu adalah sedekah peringkat kedua. Yang ketiga adalah karena wala tubtilu ya ayyuhalladzina la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Yang ketiga adalah al-iqa ma'al ada. Ini yang paling rendah, memberi besertaan menyakiti. Oleh karena itu, dalam tafsir Sawi ayat 264 menafsirkan kata-kata ujurahum dalam firman Allah, la tubtilu shadaqatikum, la tubtilu shadaqatikum ay ujurihim. Di sini, ini ujurihim di sini kata musonif Sawi ini memper yahtamilu anal murad mudo'afatiha aw sawabiha, yang hilang itu adalah kelipatannya atau pokok ganjarannya. Tadi di ayat 261 kan dikatakan ketika kita bersedekah maka 1 sedekah akan menimbulkan beberapa pahala. Oleh karena itu dalam tafsir Munir khilafiyah yang ditampilkan dalam Sawi dijelaskan oleh tafsir Munir, wal aujahu kama qala baduhum, kaul yang paling aujah sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, ida fa'ala dalika, ketika ada orang bersedekah tapi mana wal ada, maka falahu ajru sedekati, maka dia tetap mendapatkan pahala sedekahnya, walakin dahabat mudofa'atuhu, tapi hilang lipatannya. Jadi orang hiji pokok nawungkul untuk hilang, tapi wa alaihi al wizru bil mani, tapi dia tetap dapat dosa karena dia telah mundat-mundat. Jadi jawaban saya, pahalanya tetap dapat, tapi hanya pokok saja, mudoafahnya tidak, karena ada ayat tadi 261, kemudian tapi dia tetap berdosa karena ada ayat 260. Terima kasih. Referensinya dari kitab Sawi sama tafsir Munir. Ya, juznya barangkali juz. Sawinya di juz, kalau saya bukan ya juz 1 halaman 77. Pokoknya di ayat 261 sampai 264. Terima kasih. Nanti ini jawaban dari yang tidak batal ya. Artinya kita tetap sedekah walaupun bahasanya mundat-mundat ataupun sampai menyakiti. Ini pemahaman dari delegasi Subang tidak batal. Artinya yang batalnya cuman mudofaahnya gitunya, cuman lipatannya. Adapun
pahalanya itu tidak hilang, tapi mempunyai dosa. Barangkali ini dari yang tafsir ini perlu ini tafsir mungkin Pegadaian Barat gimana ini? Gus Jamal, Kang Umam, nanti barangkali ada yang menyanggah bisa ini referensinya aja dulu ditampung. Monggo. Yang tafsir, monggo. Yang di depan aja, yang di depan sabarnya. Ya Pak. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa LBM saat ini itu didatangi oleh berbagai macam delegasi. Ada yang dari Purwakarta, Cirebon. Aslinya saya itu bukan dari Pegadaian Barat. Besok nanti atau kemarin ketika di muktamar itu ada delegasi khusus Bawian, meskipun di Indonesia itu pengurus PC istimewa. Jadi levelnya Bawean itu sudah level luar negeri. Meskipun secara geografis itu tetap Kabupaten Gresik. Sebelum kita membahas apakah pahala sodakohnya itu batal atau tidak, sebenarnya kalau kita menggunakan dalil dari Al-Quran, kita ketahui atau kita jelaskan atau kita patenkan yang bisa membatalkan sodakoh itu apa. Di situ itu ada bahasa manun, kemudian ada, kemudian selanjutnya itu ada bahasa riya. Jadi 3 komponen ini yang akan bisa membatalkan sodakoh. Tapi mahual manu itu sendiri apa? Apakah cukup dengan mengatakan saya sudah pernah membantu kamu, itu sudah sudah dikatakan dengan mengungkit, atau dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menyakitkan, itu sudah dikatakan dengan manu, atau itu malah nanti bahasanya bukan manu tapi kepada azab. Sehingga menurut kami untuk mengatakan bahwa sodakoh di sini itu batal atau tidak, sehingga kata teman kami tadi itu tafsil, mau tidak mau kami harus mempertanggungjawabkan. Iya. Itu prinsipnya seperti itu. Iya. Gimana pertanggungjawabannya? Tafsirnya gini. Manun itu sendiri itu kalau di i'anahnya itu saya masih belum mufasirin tapi masih fuqaha, jadi ya sekelas i'anah. Jadi manun itu kalau di i'anahnya itu perlu ditegaskan lagi, yang dikendaki dengan manun itu sebentar. Kita gepeng tapi dalam i'anah itu kalau halamannya itu halaman terakhir sebelum masalah terakhir sebelum bab siam itu, kalau nggak salah itu bab sodakoh sunnah, i'anah juz 2 halaman 221, wa qauluhu wal mannu bis sodakoh. Jadi sebelumnya itu ada hal-hal yang akan membatalkan sodakoh. Apa? Al mannu bis sodakoh. Al mannu bis sodakoh kalau dalam i'anahnya wa huwa tiqdadun ni'am alal mun'am alaih, yaitu dia itu menyebutkan nikmat terhadap orang yang telah dia itu bantu. Wa qala al-Qurdi fihi ay al-mannu aqwalun. Menurut Imam Al-Qurdi, al-mannu itu ada beberapa qaul, tapi yang disebutkan beliau di sini al-mannu yalharuha ayyalkaroha wa yatahaddatsu biha ayyastakhdimahu bil ato. Dia itu menampakkan kemudian menceritakan bahwa dia itu pernah membantu orang yang dibantu. Ayyatakabbar alaihi li ajli atoi. Maksudnya dia itu merasa sombong terhadap pemberiannya. Lah ini semua bermula dari Ihya Ulumuddin. Waqtara fil Ihya ba'da hikayati hadhil aqwal anna haqiqatal manni ayyara nafsahu muhsinan ilaihi wa mun'iman alaihi. Jadi manun itu hakikatnya kita itu sudah merasa berbuat baik kepada orang lain, itu sudah masuk dalam manun. Kemudian samrohnya apa? Wa samrotuhu at-tahaddus bima aktohu. Dia itu menceritakan terhadap apa yang telah dia berikan. Wa izharuhu wa tolabul mukafaah minhu bisukri, dan meminta orang yang diberi itu berterima kasih kepada kita. Wa du'a wal hikmah wa tauqir wa ta'dim. Itu yang dikendaki dengan manu yang tolabus sodako atau tolabul adrus sodako.
Sehingga kalau semua itu tidak ada, dia itu hanya menceritakan apa yang telah dia itu berikan tanpa ada takabur ala nafsihi atau tanpa ada merasa muhsinan ala ma'aktohu, berarti dia itu tidak termasuk manun yang tubtilus sodakoh. Kemudian untuk disawinya itu kelihatannya jelas, tapi coba dipahami lagi dari bahasa manun dan adza di situ. Manun dan adza di yang ditafsiri di ayat-ayat Al-Quran. Jadi manun dan adza yang membatalkan sodako itu ada beberapa penafsiran. Itu kalau bicara tafsir luas. Tapi yang biasanya yang unggul itu sodako yang yang batal pahalanya dengan manun. Tapi sayangnya manunnya itu tidak dibatasi. Lah, yang batal itu apakah ajrus sodako? Yang batal apakah ajrus sodako? Atau yang membatalkan itu adalah ikobul manni, sehingga ikobul manni itu muzilu sawabis sodako, sehingga ketika bersodako kemudian ketika manunnya itu langsung membatalkan sodako apa tidak? Tunggu dulu, apakah manunnya itu manun yang ikob atau tidak? Kalau manun yang ikob, maka manun di situ akan muzilu sawabis sodako, sehingga apakah nanti kasus ini itu membatalkan sodako atau tidak? Sehingga jawaban kami itu tafsir, kalau manunnya itu adalah manun ikob, maka akan muzilu sawabis sodako. Tapi kalau manunnya itu bukan manun ikob, maka manunnya itu tidak muzilu sawabis sodako. Kemudian kalau ada yang jawab, apakah yang batal itu adalah sawabis sodakohnya atau sodakohnya, fihi khilaf lagi. Ya, terima kasih. Ini yang tafsir berarti dilihat dari sudut pandang beliau dalam realisasinya, pembicaranya ataupun ungkapan-ungkapannya itu apakah tergantung manu bil ikob gitu kan ataupun tidak. Kalau bil ikob berarti tubtilus sodakoh, kalau tidak berarti istilahnya tidak membatalkan. Jadi tafsir. Jadi bukan tubtilus sodakoh, muzilu sawab. Oh, mujilus sawab. Artinya ya, pahalanya hilang ketika manunya manu bil ikob. Ketika manunya tidak bil ikob berarti tetap dapat pahala, walaupun bahasanya tadi sampai ngomongnya kayak ngapa baik gitu kan, tapi intinya itu tergantung dari sudut pandang hati. Nah, barangkali yang tubtilus sodakoh ataupun yang membatalkan pahala sodakohnya ini dari delegasi, selain 2 delegasi berarti yang 8 delegasi ini membatalkan pahalanya. Barangkali cukup satu delegasi barangkali atau 2 delegasi dari mana? Cikaun barangkali. Tadi Tambak Dahan yang betul-betul siap tidak membatalkan, barangkali harus dipertanggungjawabkan referensinya, kitabnya juga dalil-dalilnya. Dalilnya kitabnya sama dengan itu mana tadi tuh? Ya, yang jelas tadi itu yang membatalkan itu kalau ngundat-ngundatnya itu tidak dengan emosi, itu tidak membatalkan. Tapi kalau melihat kalimat yang tadi pembicaraan pertama, karena orang yang bersedekah itu dia itu sudah marah-marah, mana teh baheula teh geus diurusan ke urang, kudu dibere ke urang, kan berarti seolah kan gitu. Nah, berarti batal. Tahu-tahu batal, dalilnya sama dengan itu. Kan pengertiannya karena kalimat orang yang memberinya itu mundat-mundat dengan emosi tadi itu berarti batal. Terima kasih. Yang manubil ikob berarti nasus soalnya. Barangkali yang diperkuat yang lain, satu delegasi lagi Kerijati, monggo. Mau keluar dari monggo. Kalau melihat dari deskripsi cerita, memang sebenarnya ini udah jelas lah bahwa Kang Parmin itu memang emosi untuk membalikan kata-kata dari Pak Ijo. Sama dasarnya juga dari surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Musannif Ibnu Attar memperinci qolal mufassirun ay la tubtilu sawabaha. Janganlah engkau membatalkan pahala ganjaran sedekah sawabaha bagi umum. Lalu dikuatkan dengan hadis rawaina fi sahih Muslim an Abi Dzar, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala Abu Dzar khabu wa khasaru man hum ya Rasulullah. Qala al musbil wal manan wal munfik sil'atuhu bil halbil kadhib. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Dzar bahwasanya Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka, serta Allah tidak akan membersihkan mereka, dan mereka disiapkan siksaan yang banget pedih. Rasulullah mengulang-ulang dakwaan sabdanya ini 3 kali. Dipersingkat saja, dipersingkat. Abu Dzar bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasul? Orang yang akan disiksa dengan siksa pedih. Qala al musbil wal manan wal munfik sil'atu bil halbil kadhib. Orang yang memanjangkan baju gamisnya karena sombong, wal manan yang mengungkit-ungkit kebaikan, wal munfik sil'atu bil halbil kadhib. Orang yang berusaha menjual barangnya supaya laku dengan sumpah yang bohong. Itu dari kami. Jadi manan di situnya apakah tersasar almanu bil iqab atau masih Ini secara ismal manan global dua tafsir. barangkali ini referensinya udah masuk. Barangkali ada yang mau menyanggah dari luar delegasi. Monggo. Terima kasih. Kalau tadi dibahas tentang masalah manu, ada yang bil iqab. Kalau yang dimaksud dengan al-manu hanya sekedar ngelingkeun tasiat teh baheula sok ditulungan ku aing. Dulu kamu tuh suka ditolong sama saya, aing sekarang saya nggak mampu toh, jangan kayak gitu banget. Nah itu kan harus dikasih referensi. Kalau dalam ayat 260 ya 4 dalam tafsir tafsir Sawi, al-manu yang di sini adalah kan al-ujub bisababi sodakotikum, merasa bangga sebab sodakoh orang kabatur, sodakoh kita kepada orang lain. Yang al-manu di sini apakah ada al-manu? Apakah ketika kita mengingatkan seseorang tujuannya seperti dalam deskripsi, kamu dulu sok dibantuan ku aing, dulu kamu suka dibantu sama saya, sekarang saya kurang mampu, enggak langsung memberi, kamu malah marah-marah, bukannya dulu nggak ingat, emang saya nggak pernah berbuat baik. Nah apakah hal seperti ini tujuannya apanya ya, saya bilang seperti itu yang di deskripsi, tujuannya untuk mengingatkan dia si yang meminta pertolongan. Nah ada nggak itu ibaratnya al-manu yang tujuannya mungkin kalau dipilah berarti tujuannya satu, al-manu yang sebagaimana dalam kitab ujub bisa babi sodakoti, atau al-manu yang tujuannya hanya mengingatkan. Berarti di situ itu kan harus ada referensi yang menguatkan, sehingga kita kalau sehari-hari kadang kita juga seperti itu kan gitu. Kebaikan beribu-ribu tahun hilang sekejap oleh kesalahan satu kali kan gitu kan. Kadang-kadang kan orang seperti itu wataknya. Kalau kita nggak bilang, kalau nggak kita kayak dia tuh nggak paham saja, kita tuh senang suka berbuat baik. Nah berarti kan kalau tujuannya kita al-manunya untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, ini harus diibarati. Sedangkan memang kami tidak mau mengakal-ngakal, karena yang al-manu di sini karena sesuai dengan ibarat saya adalah ya al-manu itu ya di sini kategorinya al-ujub bisa babi sodakotikum, artinya ya merasa bangga dengan sodakoh kita pada orang lain. Oh, terima kasih. Berarti jawabannya semuanya mungkin hampir menyudut. Artinya tidak batal ataupun tafsir ini tergantung kan. Artinya secara umum. Kalau saya tetap saja ganjaran pokoknya tidak batal. Cuma sunbulahnya, mudoabnya yang hilang. Kan tadi di ayat 260 tadi katakan kalau kita sodako menanam satu biji yang sangat baik, satu biji akan menimbulkan 7 tangkai. Dari setiap 7 tangkai akan berbuah 100. Perumpamaan sodako. Kalau kita almanu, nunat-nunat seperti dalam deskripsi, maka dia tetap dapat parmin, dapat pahala, tapi hanya satu, tidak pahala pokok. Kelipatannya tidak diberikan gitu, maksud saya seperti itu, dan tapi dia tetap dosa gitu. Terima kasih. Ini mungkin sudah agak menyudut ya. Barangkali ini langsung ke Bu Sohi ataupun masih ada yang mau menyanggah.
ini apa yang tadi disanggah Iya. ini kan berupa sanggahan. Iya. Jadi minta pertanggungjawaban ibarat dari Pagaden Barat. Iya, oke. Pagaden Barat ini masih perlu diperkuat ibaratnya yang tafsir ini tadi. Mau Gini ya. Sebenarnya gini loh ya. Dari situ itu berangkatnya dari ayat tadi yang langsung mengatakan itu janganlah engkau batalkan sodakomu dengan manun. Yang jelas manun di situ adalah manun yang iko. Sebab tidak bisa kita katakan bahasanya kalau seumpama bahasanya itu di ayat gitu ya, di ayatnya itu adalah manun yang tidak iko, maka nanti akan kontra dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya itu adalah masalah nahinya kepada taktulnya itu, sehingga kami itu coba untuk memerinci lagi sebenarnya manun itu apa sih. Manun yang sampai mubtilu sodako, mubtilu sawabis sodako. Kalau seumpama manun yang ditafsirnya itu adalah ujub, ya saya sepakat. Tapi apakah nanti manun itu semuanya itu nanti akan muarahnya kepada ujub? Cek ibaratnya, saya itu kata ABI tadi yang penting bicara aja dulu. Dari kemarin saya cari ibarat dan saya dapat keterangan itu marhaban nunggu pangapunten. Selamat datang kepada guru kita Romo Kiai Haji Ahmad Hasan dari Benda Kerep Cirebon. Alhamdulillah sudah nampak di hadapan kita. Kita lanjut pangapunten Romo. Jadi kita lagi membahas tentang permasalahan sodakoh yang masih berkaitan dengan al-manu. Di sini ada seorang tadi si Parmin dengan Pak Ijo. Parmin itu orang ahli sodakoh, tapi pas seketika itu diminta pertolongan tidak mampu, lagi keadaan tidak mampu, sehingga terjerat emosi karena Pak Ijo mengutarakan lo pelit bener dan sebagainya. Nah di sini Parmin artinya sampai ngundat-ngundat, sampai mengatakan, membeberkan segala halnya. Tadi sudah disanggah, sudah dijawab dari berbagai delegasi. Ada yang istilahnya tafsir jawabannya, ada yang betul tubtilu sawabis sodakoh, membatalkan pahala sodakohnya, sehingga ada yang betul-betul tidak membatalkan. Artinya karena konteksnya tidak membatalkan karena dilihat karena kalau tidak ikom ataupun tidak taat, takabur ataupun ujub. Ketika al-manu di situ dengan landasan al-ikom ataupun dengan didasari dengan rasa sombong ataupun ujub, itu jelas pahalanya batal. Kalau tadi di situ mau ujub ataupun tidak, secara pahala sodakohnya, tapi kelipatan pahalanya yang artinya terkurangi. Bukan begitu, Pak moderator. Kalau moderator kalau bisa nyimpulkan, saya jawab simpulkan saja. Ya, siap. Makasih. Tidak perlu merumuskan. Begini maksud saya, ketika orang bersodakoh al-manu dia ngundat-ngundat, maka pahalanya tidak batal kata saya. Aslul ajrinya tidak batal. Kenapa? Karena kan dalam ayat 261 kalau kita sodakoh 1000 maka pahalanya sama dengan sekian puluh juta ratus ribu, mungkin seperti itu. Nah yang hilang itu hanya kelipatannya, artinya dapatnya cuma satu saja ganjarannya, artinya kan tidak batal, cuma mudo apanya. Bila dulu di ayat nah kalau mungkin saya ada ibarat lagi al-manu di sini kalau dalam sulam taufik adalah takbir, ngalirkeun takbir tan kasiru minu al-qulub, yang dapat memecah hati si peminta. Patokan manu di sini adalah takbir wa takbir yang kasiru minhu al-qulub, sehingga hati orang ketika kita ngomong siap bakal lakukan dibantuan, jadi hatinya malah merasa terluka.
Nah, di situ al-manu kalau kita versi ke kitab Sarah Sulam Taufik. Kalau dalam tadi mungkin sama saja sih al-ujub bisa bakatub. Walaupun tidak ada niat ujub bisa dokatub bisa dakoti. Walaupun tidak ada niat ujub dalam hati, tapi kalau memang tankasiru kepada orang yang si peminta hatinya jadi malah tersakiti, yang penting namanya al-manu. Untuk ganjaran tetap dia tidak batal. Saya sodakoh ke Teguh, nggak batal nih saya Teguh bakal lakukan bantuan. Tapi saya tetap dosa, tapi saya ganjaran cuma satu, mudoabnya nggak ada, Ya. karena berbenturan dengan ayat yang di sana. Kenapa kalau kita itu hilaf? Kenapa dalam tafsir sawi al-aujah, kaul yang paling aujahnya tidak batal, aslu sodakohnya tidak, hanya mudoabnya saja. Terima kasih. Ya jelas, secara konteks pahalanya tidak batal kata menurut delegasi Subang. Tapi yang mudo apanya artinya pahala lipatannya tetap, tapi di sisi lain mendapatkan dosa gitu. Oh ya, Binong, satu delegasi lagi barangkali Binongnya. Monggo Binong. Waalaikumsalam. Melihat konteks dari ayat latub tilu itu berarti jangan membatalkan. Kalau ibadah batal, sholat batal, berarti tidak dapat pahala. Itu ya. Jadi menurut saya kalau sudah al-manu yang bisa membatalkan sodakoh, maka secara keseluruhan seperti hanya ibadah sholat, haji, kalau batal ya boro-boro pahala. Ini dalam kitab Al-Qurtubi tafsirnya bilmani wal adha qad taqaddama ma'nahu wa akhbara ta'ala an adamil qabul wa hirmani thawab. Ya, tidak diterima dan terhalangnya pahala bil ibtol, dengan sebab batal. Ya sudah, sholat kalau sudah batal mentut ya wis boro-boro pahala, itu nol. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sangat menarik, artinya betul-betul menarik. Jadi memang ini harus disimpulkan oleh tim Krumos. Barangkali dianggap sudah cukup lah ya. Artinya ini ada yang membatalkan pahala sawab, tapi mutu apahnya yang tidak mendapatkan, sehingga mendapatkan dosa gitunya. Kemudian ini sama sekali membatalkan pahalanya, artinya ya diibaratkan ketika batal ya batal. Nah barangkali ini supaya lebih taslim ataupun dari delegasi masing-masing, alhamdulillah terima kasih yang sudah memberikan jawaban, sehingga dengan referensinya nanti dirumuskan dan nanti jawabannya ditampung, tolong nanti dikumpulkan ke Nurtelan. Untuk perumus di saat ini pangapunten disuwun dan dumatan kali jati monggo masih ada kesempatan atau satu kali lagi ini mumpung masih ya. Selamat datang kepada Ketua PCNU monggo pangapunten teras mohon monggo dilanjut kali jati. Nah, terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awakilan pun guru menuju kesibukan di pondok Al-Musyaradiyah. Dina masalah tersebut dijawab masih ku surat Al-Baqarah ayat 154. Kebanyakan baiklah ayat tadi bahasana karedo ya. Ieu teh ada ayat jadi pembahasan yang sering dibahas tadi kebanyakan itu tubtilu sodakotikum bil mani. Kenapa tidak dilanjutkan kepada wal adza? Berarti pembatalan sodakoh tersebut bil mani, mengungkit-ungkit, wal adza, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Berarti dibalikan bil mani bigoiril adza. Dia itu menyebut-nyebutkan tapi tidak ada keinginan untuk menyakiti hatinya, dan orang yang di ungkit-ungkitnya itu pun biasa aja, tidak merasa ada, tidak merasa sakit. Yang jadi kesimpulan dalam ayat ini yaitu bil mani wal ada, kumpulnya menyebut-nyebutkan sodakoh dan timbulnya rasa sakit pada orang tersebut. Apabila sudah disebut-sebutkan sodakohnya, oi sodakoh puring kamari mana ayeuna aya keneh teu mental etik mah. Nah, tapi itu nyari hati, oh kalem dia aya duit mah berarti tidak batal. Nah, apabila menyebut-nyebutkannya walaupun tidak menyentak, saya mah kamari diberes tapi eta deui, walaupun tidak nyentak-nyentak tapi merasa ada, merasa sakit, maka yang jadi elat itu dua elat tersebut.
menyebut-nyebutkan sedekah yang terdahulu dia kasih dan merasa sakitlah orang yang dikasih sedekah. Cukupkan sekian, kurang lebihnya Terima kasih dari Kalijati. Biar lebih ini kita supaya terarah disumanggakan di Mateng Prumus kanggo waktos saniki sing rumusakene Romo Yai Ki Haji Uspuri diaturi. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali nanti saya ikut bicara dalam forum Baksul Masal ini lain apa yang diharapkan harus banyak maklum, karena ya saya baru membaca soalnya juga tadi hari ini, tetapi saya juga paham insya Allah dari mujawid kita yang begitu jelas. Kalau saya bisa ambil kesimpulannya, boleh-boleh saja Sohibul Aqwal itu berpendapat begini, begitu, begini, itu haknya ya, karena ini masalahnya bukan jadi masalah yang perlu dengan ijtihad, bukan masalah qat'i untuk mendapat pahala atau tidak, atau ada tafsir atau segala macam, itu ijtihad. Jadi yang menurut saya bagi ulama yang membatalkan total itu juga perlu kita hargai. Artinya jangan kita marah-marah, oh, ini tafsirnya ya biarin aja gitu. Kemudian juga dari mujahid kita yang memaparkan bahwa yang batal itu mudha'afanya bukan ajrus sawab, bukan aslus sawab, tapi mudha'af. Ya biarin, itu juga perlu kita hargai gitu. Jadi berbagai macam pendapat itu akan lebih sedap lagi gitu ya, akan lebih luas lagi ya, dengan pengalaman yang bisa menambah dengan dengan adanya beberapa kaul. Itu memang kalau memang masalahnya masalah yang perlu ijtihad, itu memang bagian mujtahid. Tapi yang mujtahidnya insya Allah yang sudah dibacakan semuanya ya benar-benar mujtahid, bukan seperti saya umpama membuat ijtihad, wah ini mujtahid kawanan ini belum sampai tingkatannya mujtahid, mau kepengen jadi mujtahid ya. Itu saya kira semuanya sudah dibacakan, semuanya juga jelas, tinggal kita mau pakai yang mana. Kalau kita mau pakai yang batal total seperti sholat baru batal, ya sudah boro-boro lipatan pahalanya juga habis total, ya boleh. Kalau umpama yang itu lipatannya saja, ya alhamdulillah masih ada yang membela. Itu aslinya tidak hilang, tapi lipatannya baru lipatannya jamak lah gitu ya, masih mending gitu. Jadi menurut saya itu variasi daripada ijtihad yang perlu semuanya juga kita hargai dan kita junjung tinggi, sehingga kita tidak perlu untuk mengadakan gontok-gontokan
ini ngotot begini, ini ngotot begini, artinya sampai jotosan itu ya nggak pantas. Insya Allah di sini nggak bakalan. Itu cuman ini aja, jangan sampai kita terjadi kontak-kontakan masalah yang ikhtilaf. Tuh, karena tugasnya yaitu dari ulama kita yang sudah mendapat predikat mujtahid. Dan kali itu saja, jadi saya tidak menambahi dan tidak mengurangi, cuma menyimpulkan begitu. Artinya yang berpendapat ini ya silakan, pendapat ini kita mau ngikut ini boleh, mau ngikut ini juga boleh. Dan kali itu saja, kurang lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.